Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai matriks space dan juga matriks BCG. Untuk topik pembahasannya yang pertama yaitu pengertian dan dimensi dari matriks space, kemudian langkah dalam menyusun matriks space, keterbatasan matriks space, dan pengertian serta dimensi dari matriks BCG, kemudian keputusan BCG matriks, dan kelebihan atau kekurangan dari matriks BCG. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Ikhwan dengan akhiran NIM 1144. Perkenalkan, nama saya Putra Maulida Alamesta dengan NIM 2308 1020 1136. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Agustin Ramadhani dengan NIM 2308 1020 1145. Baik, masuk kepada pengertian dari matriks space. Nah, matriks space ini adalah singkatan dari Strategic Position and Action Evaluation, yang mana artinya adalah sebuah alat untuk menganalisis yang digunakan untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam menghadapi lingkungan bisnisnya. Nah, lingkungan bisnis ini bisa lingkungan bisnis internal dan juga eksternal. Eksternal seperti kondisi politik, kondisi ekonomi. Dan juga matrik ini membantu perusahaan dalam menentukan langkah-langkah strategis yang perlu untuk diambil berdasarkan posisi perusahaan pada saat ini maupun juga potensi yang akan datang pada masa depan. Nah, matriks ini dengan menggunakan matriks space ini, perusahaan dapat mengidentifikasi apakah mereka berada dalam posisi yang kuat untuk berkembang, bertahan, atau perlu mengambil tindakan untuk defensif. Baik, selanjutnya yaitu dimensi dari matriks space, yang mana di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu stabilitas atau stability. Di sini dimensi ini mencakup stabilitas lingkungan eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Contohnya seperti kondisi ekonomi, kondisi politik, dan juga kondisi sosial. Yang kedua yaitu usaha, kekuatan usaha atau industri strength, yang mana dimensi ini mengukur kekuatan dan daya saing industri tempat perusahaan itu beroperasi. Yang selanjutnya yaitu stabilitas keuangan atau financial stability. Dimensi ini menilai kesehatan keuangan perusahaan yang mencakup faktor-faktor seperti likuiditas, profitabilitas, dan juga kapasitas untuk mengelola utang. Nah, yang selanjutnya yaitu potensi pertumbuhan atau growth potential. Dimensi ini menggambarkan potensi perusahaan untuk tumbuh di masa depan berdasarkan peluang pasar, inovasi produk, dan kemampuan ekspansi perusahaan. Selanjutnya yaitu langkah untuk menyusun matriks space. Di sini ada 6 langkah atau 6 tahapan. Yang pertama yaitu memilih beberapa faktor untuk menentukan kekuatan finansial atau FS, keuangan kompetitif atau CA, stabilitas lingkungan atau ES, dan kekuatan industri atau IS. Nah, kemudian muncul nilai variabel tersebut dengan skala 1 paling buruk sampai 6 paling baik. Ini bisa diatur sendiri, jumlah angka-angkanya maksimal berapa, minimum berapa. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menjumlahkan nilai yang diberikan pada setiap variabel dalam dimensi tersebut, lalu bagi hasilnya dengan jumlah variabel dalam dimensi itu. Dan selanjutnya yaitu memetakan nilai rata-rata untuk FS, IS, ES, dan CA pada sumbu yang sesuai dalam matriks space. Nah, selanjutnya yaitu jumlahkan nilai rata-rata pada sumbu X, yang mana sumbu X ini isinya yaitu CA atau keunggulan kompetitif dan juga IS atau kekuatan industri. Dan kemudian petakan hasilnya pada sumbu X. Nah, yang selanjutnya yaitu jumlahkan nilai rata-rata pada sumbu Y yang terdiri dari financial strength dan juga stabilitas lingkungan, dan petakan hasilnya pada sumbu Y. Nah, nanti akan muncul perpotongan kedua titik atau XY yang baru. Selanjutnya yaitu gambarlah arah vektor dari titik koordinat titik 0.0 melalui titik perpotongan yang baru. Nah, arah panah ini akan menunjukkan jenis strategi apa yang disarankan bagi organisasi. Ada 4 yang di sebelah kanan atas yaitu
agresif. Kemudian di bawah kanan ada kompetitif, di kiri bawah ada defensif, dan di kiri atas ada konservatif. Matrix space ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama ada snapshot dalam satu waktu. Matrix space hanya memberikan gambaran tentang posisi perusahaan pada satu waktu tertentu saja, tidak mempertimbangkan perubahan yang terjadi. Lalu yang kedua ada terbatas pada 4 dimensi. Padahal banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Lalu yang ketiga ada faktor direksional, dapat langsung jatuh pada suatu sumbu atau bahkan tidak kemana-mana jika koordinatnya adalah 0,0. Hal ini membuat kita tidak bisa mengetahui informasi yang jelas tentang posisi perusahaan. Lalu yang keempat, implikasi dari sudut pasti vektor dalam kuadran tidak jelas, sehingga menyebabkan kesalahpahaman tentang posisi perusahaan. Lalu yang kelima, ketergantungan pada data akurat. Matrix space sangat bergantung pada data yang akurat dan terkini, sehingga jika data tidak akurat, maka hasil analisis juga tidak akan akurat. Baik, materi selanjutnya adalah pengertian dari matriks BCG atau Boston Consulting Group. Matriks BCG ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk menilai posisi, produk, atau bisnis dalam suatu perusahaan. Matriks ini membagi produk menjadi 4 kategori, berdasarkan 2 faktor. Yang pertama, faktor pangsa pasar, dan faktor kedua adalah laju pertumbuhan pasar. Pangsa pasar sendiri adalah persentase dari total penjualan produk yang ada di pasar yang dikuasai oleh suatu produk atau perusahaan. Sedangkan laju pertumbuhan pasar mengukur seberapa cepat pasar untuk suatu produk atau layanan berkembang. Dalam matriks BCG terdapat 4 dimensi. Yang pertama ada bintang atau star. Produk atau bisnis dengan pangsa pasar yang tinggi dan laju pertumbuhan yang cepat perlu terus berkembang untuk memanfaatkan pasar yang ada. Yang dalam artinya mereka memiliki posisi kuat di pasar dan juga memiliki prospek yang sangat baik untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Lalu yang kedua ada pertanyaan atau question marks. Produk atau bisnis dengan pangsa pasar yang rendah dan laju pertumbuhan yang tinggi perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, apakah akan terus diinvestasikan atau dihentikan. Dalam artian, meskipun mereka berpotensi untuk tumbuh, mereka belum memiliki posisi kuat di pasar. Jadi perusahaan perlu mengevaluasi apakah tambahan investasi akan membantu mereka dalam mendapatkan pangsa pasar atau lebih baik mengalihkannya ke produk atau bisnis yang lebih menjanjikan. Lalu yang ketiga ada gembala sapi atau cash cow. Produk atau bisnis dengan pangsa pasar relatif tinggi dan laju pertumbuhan yang rendah menghasilkan arus kas positif yang dapat mendukung produk lain dalam portofolio perusahaan. Dalam artian, mereka menghasilkan keuntungan stabil meskipun pasar tidak berkembang pesat. Keuntungan ini diperoleh dari produk. Lalu dimensi yang terakhir ada anjing atau dogs. Produk atau bisnis dengan pangsa pasar yang rendah dan laju pertumbuhan yang rendah juga mungkin perlu mengurangi biaya atau bahkan dihentikan. Dalam artian, produk ini tidak memberikan keuntungan dan juga berada di pasar yang stagnan atau tidak bergerak. Baik, dalam slide selanjutnya akan membahas tentang materi keputusan BCG Matrix. Di dalam materi ini terdapat 4 strategi yang dapat digunakan sesuai untuk situasi atau kondisi tertentu. Yang pertama adalah build atau membangun. Strategi build atau membangun bertujuan untuk meningkatkan tingkat investasi yang dikeluarkan pada produk atau unit bisnis dengan harapan dapat memperluas pangsa pasar yang dimiliki. Yang kedua, hold atau mempertahankan. Strategi hold atau mempertahankan adalah pendekatan yang difokuskan pada upaya untuk menjaga posisi produk tetap stabil dalam kategori yang sama tanpa melakukan perubahan signifikan pada arah pengembangan atau investasi. Yang ketiga, harvest atau memanen. Nah, di strategi harvest atau memanen ini merupakan pendekatan yang diterapkan dengan cara mengurangi tingkat investasi yang dikeluarkan untuk suatu produk atau unit bisnis.
sambil berfokus untuk memaksimalkan perolehan keuntungan dari produk tersebut sebanyak mungkin. Yang terakhir, keempat, divest atau divestasi. Strategi divest atau divestasi adalah pendekatan yang melibatkan penghentian operasional atau penutupan suatu unit bisnis atau produk yang tidak lagi memberikan keuntungan atau yang memiliki pangsa pasar yang sangat rendah. Selanjutnya yaitu materi keunggulan matriks BCG. Keunggulan utama matriks BCG adalah kemampuannya sebagai alat bantu yang valid untuk pengambilan keputusan perusahaan. Grafik matriks ini mudah dipahami oleh pebisnis, baik pemula ataupun yang berpengalaman, dan menunjukkan posisi bisnis, tingkat pertumbuhan, serta pangsa pasarnya. Matriks BCG juga membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mengejar target market share, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan strategis berdasarkan posisi kompetitif dan peluang pasar. Dan selanjutnya yaitu kelemahan matriks BCG. Kelemahan matriks BCG terletak pada penggunaan dua dimensi saja, yakni pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar yang bisa saja sulit diperoleh datanya. Di dalam matriks ini juga menyederhanakan bisnis dengan mengkategorikannya sebagai stars, case cows, dogs, atau question marks tanpa mempertimbangkan interdependensi antara unit bisnis. Selain itu, matriks ini tidak memperhitungkan pertumbuhan sepanjang waktu serta variabel penting seperti ukuran pasar dan keunggulan kompetitif. Matriks BCG sangat bergantung pada definisi pasar, sehingga sebuah unit bisnis yang didominan di pasar kecil bisa terklasifikasi berbeda seperti antara dogs dan case cows, meskipun memiliki pangsa pasar rendah dalam industri besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih terdapat banyak kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.